warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Himagiri, selamat datang di Teh Poci. Tetap heboh bersama podcast Himagiri. Bersama saya, Ica Sri Sari sebagai host pada podcast kali ini. Nah teman-teman, udah lama ya sejak terakhir kali podcast Teh Poci ini, udah berapa bulan lalu. Dan sekarang kita hadir kembali untuk menemani dulur-dulur Himagiri semua. Nah untuk podcast kali ini, tentu saja saya nggak sendiri, ada narasumber yang luar biasa yang menemani saya pada podcast kali ini. Mungkin bisa kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Halo Mas, ada dua Mas cakep ya ini untuk menemani kalian semua. Mungkin bisa perkenalan dulu. Perkenalkan saya Anggoro Bimo dari Magiri. Dari Himakiri kamu. Kalau saya Taufik Rohman, saya bisa dipanggil Taufik dari Himakiri juga. Iya, betul. Jadi dua-duanya Masnya ini dari Himakiri ya, teman-teman. Nah, mungkin dari thumbnail, dari judul YouTube juga sudah kelihatan bahwa tema podcast kali ini adalah kepemimpinan. Nah, kok kita mengundang dua mas-mas ini kenapa? Karena ya, coba boleh perkenalan lebih lengkap lagi di Himagiri ini sebagai apa sih, Mas? Oke, kalau saya kebetulan sebagai Ketua Umum dari Magiri periode 2024-2025. Wih, keren banget ya teman-teman, sama Mas ya? Kalau saya di sini sebagai Wakil Ketua Himakiri yang mendampingi Mas Bimo selama 1 periode ini. Wih, jadi Mas Bimo dan Mas Taufik ini adalah Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himagiri periode 2024 dan 2025. Nah, benar banget. Jadi sekarang podcast episode kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan bersama Ketua dan Wakil Ketua dari Himagiri. Mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama karena mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih ya apa yang mau kita bahas hari ini. Mungkin bisa diceritain dong Mas Bimo dan Mas Taufik pengalamannya dari mulai masuk Himagiri sampai sekarang udah bisa jadi ketua dan wakil ketua. Dari Mas Bimo dulu mungkin. Dari saya ya. Nah, mungkin awal banget masuk Himagiri kan saya kebetulan angkatan 2022. Nah, awal masuk Himagiri itu secara tidak sengaja atau kebetulan diajak teman yang udah 1 tahun di Himagiri. Jadi ibaratnya kayak ngajak saya itu saya juga tertarik berarti timbangnya ngopo di rumah gitu kan, timbangnya kalau nggak ada kegiatan atau senggang kan mau ikut organisasi juga mungkin bisa nambah relasi ataupun teman. Nah itu awal mulanya diajak teman. Dan untuk tahun pertama kebetulan saya diploting di bidang mikat. Nah itu kan prokernya kan kebetulan cuma ada 3. Nah saya PJ dari garing sendiri, garing atau olahraga bareng gitu kan. Oh iya. Nah itu mungkin banyak interaksi dengan teman-teman, jadi saya lebih tertarik lagi karena sosialnya di Magiri ini tinggi begitu. Jadi mungkin sampai akhir-akhir ditawari lanjut atau enggak untuk periode kedua, alhamdulillah saya mengiyakan. Dan kebetulan juga dipilih sama Mas Tobet dan ada satu juga teman dari sekarang jadi Kabit Mikat itu dipilih untuk menjadi calon ketua. Mungkin di kebetulan yang pertama, jadi saat ini saya jadi ketua. Wih, keren banget ya. Mas Bimo ini pengalamannya mungkin karena dulu di Himagiri pas periode pertama aktif, jadi lanjut 2 periode dan jadi kahim. Kalau Mas Taufik sendiri, boleh ceritain? Kalau saya dulu awalnya tertarik ke Himakiri itu nggak sengaja lihat postingan Himakiri yang lagi ngadain proker bagi-bagi takjil itu Mbak. Nah terus ya saya kepoin terus pengen ikut Himakiri itu di divisi Sosma. Lalu kebetulan saya daftar di situ dan alhamdulillahnya keterima. Ya udah singkatnya 1 periode itu ya sering ikut proker, terus ada kegiatan apa juga ikut. Nah terus ya tadi kayak yang dibilangin Mas Bimo ya, di akhir kepengurusan itu kan ada pemilihan ketua itu. Nah, kebetulan saya juga termasuk salah satu calon, namun yang terpilih alhamdulillahnya Mas Bimo. Dan terus di periode ini tuh kemarin juga diajak Mas Bimo untuk jadi wakil ini, walaupun sebelumnya sempat saya tolak, tapi ya alhamdulillah di akhir saya terima dan itu menjadi keputusan yang tidak saya sesali. Wih, keren banget. Jadi dua-duanya Masnya ini sangat keren ya karena pengalamannya di periode pertama sangat luar biasa aktif. Jadi bisa terpilih menjadi calon ketua umum dan akhirnya berdua jadi ketua umum dan wakil ketua umum. Nah, terus perasaannya gimana nih Mas setelah terpilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum? Mau siapa dulu? Mas Bimo atau Mas Taufik dulu? Semua dari saya. Oke. Dari awal pertama sudah terpilih kan
kebetulan juga di sini tempatnya musyawarah umum anggotanya. Eh, Dulu itu sempat shock pertama atau kaget lah ibaratnya. Pertama dipilih menjadi calon aja udah kaget, apalagi dipilih menjadi ketua. Nah itu mungkin saya kayak bertanya kepada diri saya sendiri, nanti bisa nggak ya untuk menghandle teman-teman yang mungkin nggak sedikit juga dan juga nggak banyak juga. Untuk periode ini kan ada 60 orang totalnya. Nah itu mungkin saya ibaratnya masih tanya kepada diri saya sendiri, oh, nanti bisa nggak ya untuk menghandle teman-teman ini, untuk menghandle broker-broker ini. Tapi mungkin teman-teman yang selalu ibaratnya mengasih motivasi, memberikan motivasi, mungkin dari Dewan Pertimbangan juga memberikan motivasi, uh, jadi terbentuk ibaratnya kayak trust pada diri sendiri kalau wah ini harus saya selesaikan. Jadi ibaratnya ada tantangan terus itu harus saya ambil begitu. Jadi yang pertama kali saya rasakan pada saat menjadi terpilih menjadi ketua yaitu yaitu tadi kaget, terus tapi kayak nggak percaya, tapi setelah beriringnya waktu jadi kayak tantangan ini harus saya ambil dan juga harus saya lewati gitu. Jadi banyak teman-teman yang bantu juga, jadi lebih terbantu. Iya, jadi seperti kata pepatah ya, teman-teman, bisa karena terbiasa gitu. Jadi mungkin pas awal masih takut nih kita apa ya? Kira-kira bisa nggak ya apa menjalani atau apa namanya? Menjalani amanah inilah intinya gitu. Tapi nanti pasti lama-lama bisa. Kalau Mas Taufik sendiri? Kalau saya dulu awal-awal itu rasanya agak terpaksa gitu Mbak, soalnya ya belum ada bayangan sih waktu ditunjuk jadi wakil ketua itu nggak sama sekali nggak ada gambaran buat jadi apa mengemban amanah di wakil ketua. Nah cuman tuh dari pendahulu pendahulu Himagiri sebelumnya itu juga ikut bantu yakinin saya buat ambil apa jabatan ini, ya walaupun yang awalnya tadi terpaksa terus didukung juga di Himagiri ini kayak rumah kedua gitulah. Nah apa circle pertemanannya gitu juga nyaman, jadi ya awalnya terpaksa akhirnya ya kayak apa ya, kerja di Magiri ini tuh kayak healing gitulah, refreshing dari jenuh apa tugas-tugas kuliah itu. Ya, jadi benar banget ya Mas Taufik. Jadi kalau kita jenuh sama tugas kuliah bisa mengikuti organisasi seperti itu. Dan apa ya, sebenarnya kan kalau ikut organisasi itu banyak sekali manfaatnya. Nah, itu bisa dicontoh juga ya teman-teman. Karena tema kali ini, podcast kali ini adalah kepemimpinan, mungkin aku mau tanya ke Mas Taufik sama Mas Bimo, menurut kalian nih kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih? Dari saya sendiri ya. Uh, dari pengalaman saya sendiri beberapa kali ditunjuk menjadi ketua itu, pemimpin yang baik itu seperti halnya menampung wadah atau aspirasi dari teman-teman, karena kan kita mengatasi beberapa orang ataupun ada stakeholder di bawahnya yang uh, lebih langsung turun ke lapangan. Jadi kita harus mewadahi banyak aspirasi dari teman-teman, apakah itu masukan untuk kita lebih baik ataupun bagaimana, tapi apapun itu tetap kita tampung dari mungkin anggota, karena kalau di tupoksinya di ketua Himagiri kita harus tampung pendapat-pendapat dari anggota, mungkin pendapat tentang proker, mungkin pendapat tentang kepribadian saya sendiri sebagai ketua. Nah itu mungkin salah satu faktor yang menjadikan kepemimpinan itu lebih berjalan lancar. Jadi harus menampung lah ibaratnya aspirasi dari teman-teman semua. Jadi biar nanti keputusannya yang saya ambil itu uh, lebih merangkul semuanya. Jadi bukan hanya satu ataupun dua orang, tapi semuanya lebih terangkul. Berarti menjadi wadah aspirasi bagi teman-teman Himagiri semua ya, pemimpin yang baik. Kalau dari Mas Taufik sendiri? Ya kalau dari saya kurang lebih setuju sama Mas Bima ya, cuman mungkin saya tambahin sedikit, kalau menurut saya tuh pemimpin yang baik tuh tadi yang bisa mendengarkan terus memberikan contoh sama memberikan inspirasi bagi pengikutnya buat apa mencapai potensi terbaik dari diri mereka gitu. Hmm, keren banget ya, ini saling melengkapi tadi, setuju kemudian melengkapi. Nah seperti itu ya teman-teman, ketua dan wakil ketua itu. Tadi juga kan saya sempat dengar nih Mas, kayak menampung pendapat dan lain-lain. Nah di suatu organisasi kan pasti ada apa ya, kayak perbedaan pendapat dan pasti ada satu dua kali lah selisih paham atau perbedaan pendapat. Nah itu dari Mas Bimo dan Mas Taufik sendiri bagaimana sih cara mengatasinya? Dari saya sendiri, kalau perbedaan pendapat itu hal yang lumrah ya Mbak. Jadi kalau kita kan ada rapat
3 kali. Yang pertama ada rapat kerja, yang kedua ada rapat paruh tahun, dan juga rapat MUA itu untuk pemilihan ketua. Nah, mungkin pada saat rapat ataupun berjalannya organisasi selama 1 periode itu, saya tekankan pada teman-teman bahwa jangan takut untuk berpendapat. Tapi pengalaman saya di raker kemarin sudah saya bilang begitu, tapi banyak teman-teman yang mungkin masih ibaratnya masih malu-malu lah untuk membukakan pendapatnya, padahal saya tahu teman-teman ini banyak potensi. Tapi masih saya tekankan bahwa pendapat itu lumrah, perbedaan pendapat itu lumrah. Jadi nanti kita tampung semuanya, kita berikan pengertian bahwa pendapat itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi kalau kita sudah melakukan musyawarah, mungkin kita bisa mendapatkan hasil ataupun pendapat yang paling benar, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa bisa merangkul teman-teman semuanya. Baik, kalau dari Mas Taufik sendiri? Ya mungkin kalau tadi kan sudah disampaikan juga ya, perbedaan pendapat itu kan hal yang wajar. Nah, kalau solusi dari kita itu selain ada tadi rapat musyawarah gede yang semua pengurus itu yang periodik 3 bulan sekali ya. Nah itu kita juga masing-masing divisi nanti juga ada rapat masing-masing gitu. Nah jadi kadang-kadang kita juga ikut nimbrung di situ biar tahu keluh kesahnya apa. Terus juga sering saya sampaikan ke teman-teman presi dari kabit-kabitnya itu, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Kalau mau cerita ya cerita aja, mau nyamannya ke Mas Bimo atau ke saya, nanti dari kita bakal diskusi buat cari jalan keluarnya itu. Jadi meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat itu. Oh, jadi gitu. Nah, eh, benar banget ya teman-teman. Jadi kita kalau jangan takut untuk berpendapat. Tapi jujur saya sendiri juga takut sih Mas. Kayak gimana ya? Misalkan takut kalau saya mengutarakan pendapat tuh nanti orang-orang nggak setuju sama pendapat saya. Dan tadi ternyata dari Mas Bimo dan Mas Taufik sendiri caranya adalah semua tidak apa-apa berpendapat, jangan takut berpendapat, nanti semua pendapat akan dicari jalan keluarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman pengurus Himagiri dan teman-teman semua yang berorganisasi, jangan takut untuk berpendapat. Itu. Nah, kalau pendapat ini kan menurut saya itu berhubungan sama komunikasi ya Mas. Karena menurut saya juga komunikasi di suatu organisasi adalah suatu yang krusial, sangat amat penting gitu. Nah, gimana cara membangun komunikasi yang baik di suatu organisasi menurut Mas Bimo dan Mas Taufik sendiri? Oke, kalau menurut saya membangun komunikasi itu kita mulai dari hal kecil. Jadi misal ada kegiatan non proker, atau mungkin kita kan di Solo semua kan ini kan kuliahnya. Nah, eh, kita ajak teman-teman ini untuk kegiatan di non proker. Jadi ibaratnya buat bonding lah. Mungkin di situ teman-teman semua potensinya keluar. Jadi membawa atau mengatasi banyak orang ini kan tidak harus dalam rapat ataupun dalam hal yang formal, tapi mungkin kita bisa mengajak teman-teman ini keluar non formal ataupun bagaimana. Nah, itu kita bisa menampung semua potensinya dengan komunikasi. Baratnya dia lebih bisa banyak bercerita lah di situ. Nah, mungkin salah satu caranya itu. Yang kedua ya mungkin kan ada grup ya Mbak, per bidang. Nah, itu setiap hari mungkin berkala lah, seminggu sekali ataupun beberapa kali kan ada rapat ataupun rapat bidang. Nah, mungkin itu ada badannya kita seperti yang dikatakan Mas Taufik tadi kan, kita nimbrung di situ. Nah, mungkin bisa ada kalau kesahnya bisa disampaikan pada saat rapat itu. Salah satu komunikasinya itu dari saya itu. Kalau dari Mas Taufik sendiri? Ya yang disampaikan Mas Bimo barusan itu udah cukup menyeluruh ya. Kayak komunikasi itu mudah tuh kalau udah akrab ya. Jadi kita poin pentingnya tuh bangun bonding dulu, kayak ngadain kegiatan kayak main gitu. Misal deket-deket ini ada makrab itu tadi. Nah terus kita rutinan juga ada olahraga bareng. Jadi harapannya bondingnya lebih terbangun, sama antar pengurus itu lebih akrab. Jadi komunikasinya lebih enak gitu. Jadi membangun komunikasi dengan cara bonding tidak hanya di proker-proker saja, tapi mungkin main bareng, kemudian makrab gitu. Seru banget ya kayaknya makrab. Aduh, terus mungkin pertanyaan selanjutnya, kan Himagiri ini merupakan himpunan mahasiswa Wonogiri, himpunan mahasiswa daerah ya Mas. Nah, itu kan kita kan dari UNS, dari Solo ke Wonogiri jaraknya lumayan cukup jauh ya, 1 jaman mungkin. Nah, itu gimana sih cara meningkatkan partisipasi dari seluruh pengurus Himagiri biar ikut proker gitu? Karena prokernya kemungkinan besar
semuanya dilaksanakan di Wonogiri seperti itu. Kalau dari saya sendiri kan betul tadi yang dikatakan bahwa Himagiri UNS ini kan salah satu organisasi mahasiswa daerah, dan Wonogiri khususnya itu kan geografisnya luas ya Mbak. Jadi uh, bukan tidak banyak, ataupun teman-teman saya yang dari Wonogiri banyak, tapi banyak juga yang nggak ikut Himagiri. Jadi uh, memberikan pengertian kepada teman-teman bahwa kalau sudah ada di Himagiri ataupun berkecimpung di Himagiri, sudah ada komitmen bahwa jarak itu bukan salah satu alasan lah untuk kita, ibaratnya kan ini mengabdi untuk Wonogiri lah, ibaratnya kan banyak broker-broker yang kita turun langsung ke lapangan seperti kemarin berkorban di Romoko, itu juga jaraknya juga nggak deket lah dari Wonogiri. Mungkin dari UNS ke Wonogiri yang kota aja udah jauh ya Mbak. Nah itu kan dari Wonogiri kota ke banyak daerah di kecamatan Wonogiri lainnya kan ada yang jauh-jauh juga. Nah mungkin kalau sudah ada komitmen dari awal bahwa kita mau mengabdi untuk Wonogiri ataupun memberikan kebermanfaatan untuk Wonogiri, seperti jargonnya kan dedikasi nyata untuk Wonogiri. Nah mungkin itu sudah tertanam pada teman-teman ini, kita lebih enak lah untuk memanduinya teman-teman ini untuk uh, tidak menjadikan alasan bahwa jarak itu sebagai alasan untuk kita tidak mengabdi untuk orang lain. Jadi kalau sudah ada komitmen dari awal, insya Allah teman-teman kita kalau sudah ada instruksi lebih enak. Seperti itu. Jadi ditekankan kembali kepada komitmen pada saat dulu mau bergabung di Himagiri seperti itu. Kalau Mas Taufik sendiri ada pendapat? Nah, mungkin terkait partisipasi itu kemarin tuh jadi PR dari Himagiri tahun sebelumnya ya, Pak. Nah, cuman di tahun periode ini tuh menurut saya udah cukup signifikan peningkatannya. Nah, mungkin itu dari imbas waktu seleksi masuknya, kita juga memilih bibit-bibit unggul gitu buat masuk di Himagiri. Selain yang kuat komitmennya, juga tidak menjadikan alasan mungkin kayak jarak itu sebagai rintangan dan halangan. Nah, terus dari kita solusinya, misal untuk meningkatkan partisipasi gitu, kita misal ada proker gitu kayak kemarin ada Himagiri berkorban itu. Nah, selain divisi yang bersangkutan, divisi sosial masyarakat, kita itu juga istilahnya kayak mewajibkan gitu, setiap bidang itu mengirimkan perwakilan 2 orang gitu. Nah, dari situ kan udah nampak partisipasinya. Bahkan yang kemarin tuh cukup membludak ya Mas peminatnya. Bahkan kita ngurang-ngurangin gitu biar nggak kebanyakan. Jadi yang saya katakan udah cukup signifikan peningkatan terkait partisipasi aktif anggotanya, Mbak. Jadi pengurus Himagiri tahun ini semuanya berpartisipasi aktif gitu ya. Kemarin saya juga sempat ikut berkorban kemarin dan saya juga kaget, sangat banyak sekali yang ikut, dan wah berarti semuanya aktif gitu. Jadi solusinya tadi kita pegang komitmennya, kemudian tadi juga mengirimkan perwakilan per bidang 2 orang gitu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Mas mungkin. Nah ini 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama mungkin mau tanyakan, ini Mas Bimo dan Mas Taufik kan menjadi ketua dan wakil ketua. Nah itu gimana sih caranya membagi waktu antara organisasi dan akademik? Apalagi organisasinya kan di Wonogiri, yang dimana dari Solo ke Wonogiri, Solo Wonogiri. Nah itu gimana caranya? Kalau dari saya sendiri membagi akademik dan juga organisasi ya. Iya. Kalau dari saya kan kebetulan organisasi yang saya ikuti di luar kampus itu cuma Himagiri, mungkin ada satu, tapi kan juga di Wonogiri juga. Nah mungkin udah ada pengalaman dari tahun kemarin bahwa ini akademik dan juga organisasi ini tidak bisa dicampur-adukan. Tapi kalau dari saya prioritasnya juga yang salah satunya adalah akademik. Mungkin kalau kita mau proker ataupun menghandle salah satu proker, mungkin ada rapat, mungkin ada kayak kemarin Himagiri berkorban, kayak mungkin nanti ada makrab. Nah itu kita cari hari-hari yang mungkin kita senggang, dan juga kita utamakan dulu, kan akademik ini kaitannya dengan tugas-tugas ya Mbak ya. Kebetulan juga ini juga ada UAS. Nah itu mungkin kita dahulukan dulu yang namanya tugas-tugas di akademik. Setelah kita udah ibaratnya maksimal di akademik, kita mencari jadwal seperti mungkin hari libur ataupun hari yang lebih senggang. Nah itu mungkin salah satu cara saya membaginya. Tapi kalau menurut saya secara umum itu kayak nggak ada batasannya, karena kan kita kerjanya tim ya. Mungkin
kalau kita ada yang nggak longgar kan teman-teman yang lain pastinya mungkin ada yang teman-teman yang masih longgar. Itu kita pasrahkan ataupun kita kasih kayak instruksi bahwa kamu gantiin aku dulu untuk hari ini, mungkin karena saya nggak senggang di akademik. Mungkin kalau dari saya solusinya seperti itu lah, dari sederhananya gitu. Ya, akademik tetap nomor 1. Ya, Kalau Mas udah. Taufik sendiri? Ya kalau dari saya kan yang saya ikuti selain Himagiri ini juga ada, selain kuliah ada UKM sama organisasi yang lainnya. Nah kalau dari saya itu manajemen waktu yang baik adalah kuncinya. Jadi ada yang namanya skala prioritas sama time blocking. Jadi misal ada tugas kuliah atau tugas anak itu jangan nunggu deadline, kalau saya langsung dikerjain seawal mungkin. Jadi biar nggak numpuk kerjanya di belakang. Nah terus tadi kan itu dari POV ketua kayak banyak banget kerjanya ya. Kalau di wakil ketua kan ya mendampingi ketua. Jadi apa manajemen waktunya itu lebih fleksibel kalau di Himagiri. Aduh, aku mau langsung kan di Manajemen waktunya. apa ya? Kurang menit ya. Coba. Banget ya. Keras. Langsung pertanyaan terakhir. Ya, ini emang Itu mau manajemen- jawabannya apa ya? manajemen waktu, time blocking. Ini saya jawaban nih kan. Wes. Kayaknya udah deh. Wes ya. Lanjut deh. Nah, dok. 2, 3. Nah, tadi udah ada solusi ya terkait pertanyaan gimana cara menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Kalau Mas Bimo tadi, akademik tetap nomor 1. Kalau misalkan urusan organisasi ada, kita kan kerjanya secara tim. Nah, nanti kalau misalkan sibuk akademik, nanti ada yang menggantikan. Kalau dari Mas Taufik sendiri tadi solusinya adalah dengan cara manajemen waktu dan time blocking. Jadi kita menentukan skala prioritas mana yang lebih penting. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir karena kayaknya udah tadi udah panjang banget ya percakapan kita hari ini. Langsung saja pertanyaan terakhir, karena kan ini lagi musim maba ya Mas, lagi mau pergantian tahun ajaran. Nah, ada nggak sih pesan buat maba dari Wonogiri? Khusus Wonogiri Iya, ya. khusus Untuk khusus Wonogiri, mungkin dari saya kan Wonogiri kan stigmanya ataupun stereotipnya dari teman-teman yang dari luar Wonogiri kan kabupaten kecil ataupun kota kecil, mungkin banyak potensi yang masih belum digali. Nah, jangan minder pada saat sudah menjadi mahasiswa di Solo lah, khususnya di Solo. Terus jangan minder karena kita tahu potensi kita yang ada di Wonogiri ini kan besar banget karena geografisnya juga sangat luas. Nah, potensi ini bisa kita gali ataupun kita manfaatkan, kita tebar manfaatnya lewat Himagiri. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang mau ibaratnya memberikan kebermanfaat kepada Wonogiri, lebih mensosialisasikan ataupun mengkomunikasikan Kabupaten Wonogiri khususnya untuk maba-maba ini, ya di samping kita harus mengetahui dunia perkuliahan, kita harus ibaratnya membranding ataupun memberikan hal yang positif untuk daerah kita sendiri dengan cara yaitu tadi gabung ke organisasi yang namanya Himagiri UNS. Begitu mungkin dari saya. Kalau dari Mas Taufik sendiri? Pesan untuk maba UNS ya. Ya. Mungkin sebelumnya kita ngucapin selamat bergabung Ya, dulu ya betul. untuk maba-maba sekalian, selamat bergabung di UNS khususnya yang berasal dari Wonogiri. Nah, pesan saya tadi seperti yang sudah dibilang Mas Bimo itu sangat benar sekali. Selain ikut Himagiri untuk branding, tadi kuliah juga sangat penting. Tapi selain kuliah saja kalau bisa ikut organisasi karena seperti Himagiri tentunya, karena selain branding tadi kita juga dapat peningkatan soft skill kayak leadership, terus manajemen waktu juga. Terus di dunia kerja itu kan yang paling penting itu soft skillnya ya Mbak ya. Jadi selain kuliah kalau bisa juga ikut organisasi, kalau enggak UKM gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Bimo dan Mas Taufik. Nah, itu tadi ya teman-teman, tadi percakapan kita, pembicaraan kita mulai dari awal tadi, gimana cara membangun komunikasi yang baik, gimana cara menampung pendapat, kalau ada pendapat yang berbeda, kemudian tadi gimana
kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih? Terus tadi yang terakhir juga ada pesan buat maba Wonogiri khususnya di UNS. Nah, mungkin dari podcast kali ini teman-teman bisa mengambil sisi positifnya ya. Tadi jangan lupa berpendapat. Kemudian selain kuliah kalian juga harus ikut nggak harus ikut sebenarnya organisasi itu juga penting untuk mengasah soft skill kalian karena menurut saya juga Mas, karena organisasi itu gimana ya? Lebih berpengaruh kalau untuk saya sendiri. Karena dari organisasi saya lebih bisa mengasah public speaking dan lain-lain. Nah, jadi mungkin buat teman-teman jangan takut untuk berorganisasi terutama di jenjang perkuliahan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bimo dan juga Mas Taufik telah berkenan menjadi narasumber pada podcast Teh Poci kali ini. Dan mungkin itu saja untuk podcast Teh Poci episode kali ini. Kita bertemu lagi di podcast Teh Poci selanjutnya. Buat teman-teman semua jangan lupa buat follow akun Instagram Himagiri UNS, akunnya @himagiriuns. Kemudian jangan lupa juga untuk follow, subscribe YouTube Himagiri UNS. Dan buat teman-teman semua yang ingin meninggalkan pesan atau kesan bisa menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.